Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Sahrul Mustafa. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan beberapa warga yang mempertanyakan soal pencalonan pasangan calon bupati atau calon gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaannya adalah, apakah seorang yang menjabat sebagai bupati atau wakil bupati kemudian mencalonkan diri menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur harus mengundurkan diri sebagai bupati atau gubernur. Katakanlah saya menjadi bupati di Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian saya akan maju menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apakah saya sebagai bupati harus mengundurkan diri karena saya mencalonkan diri menjadi wakil gubernur atau calon gubernur? Nah, berdasarkan ketentuan PKPU nomor 8 pencalonan itu tidak mengharuskan atau tidak ada kewajiban bupati atau wakil bupati yang akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur itu untuk mengundurkan diri, kecuali dia mencalonkan diri di daerah lain. Misalnya Bupati Sumbawa Barat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Bali atau Provinsi Jawa Timur atau provinsi lainnya, maka dia harus mengundurkan diri sebagai bupati. Jadi maksud daerah lain itu adalah daerah lain di luar provinsi. Karena apa? Karena konsep dari daerah ini, kalau bicara daerah kabupaten, daerah provinsi dalam satu wilayah itu, maka itu adalah menjadi daerah-daerah otonom yang sebenarnya adalah satu kesatuan. Karena dulu kalau kita melihat sejarahnya, daerah itu kan di zaman sebelum kita merdeka, katakanlah atau awal kemerdekaan kita itu ada daerah tingkat swatantra kayak gitulah, daerah tingkat 3, daerah tingkat 2, daerah tingkat 1 gitu ya. Daerah tingkat 3 itu kecamatan, daerah tingkat 2 itu kabupaten kota, dan daerah provinsi itu daerah tingkat 1. Nah, itu tapi dalam susunan konsep otonomi daerah kabupaten kota itu adalah daerah bagian dari otonom wilayah kesatuan provinsi, sehingga tidak bisa dimaknai atau dibedakan ditafsirkan menjadi daerah lain, daerah-daerah yang di bawah provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan seterusnya. 10 kabupaten kota itu, jika ada bupatinya atau wakil bupatinya yang akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, maka dia tidak mengundurkan diri sebagai bupati atau wali kota.
ya hanya nanti meminta cuti saja. Jadi ketentuan soal PKPU nomor 8 pasal 14 ya, pasal 14 ayat 2 huruf O ya, itu dikatakan berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain. Di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon. Jadi berbeda ya kalau daerah pemilihan. Daerah pemilihan maknanya dapil, bukan dapil ini gitu. Dengan daerah lain itu beda, secara hukumnya beda. Dapil dengan daerah lain itu berbeda tafsirnya atau ketentuannya, hukumnya. Daerah lain itu ya daerah di luar provinsi lain. Kalau dapil kan jelas ada dapil 1, dapil 2, dapil 3 dan seterusnya. Itu yang membedakan. Nah, ketentuan ini kemudian pasal 14 itu ya tadi dia akan berhenti jika ke daerah lainnya. Nah, ketentuan ini juga bisa kita lihat di dalam pasal 23 ini. Nah, karena kalau kita bicara bupati yang mencalonkan diri sebagai gubernur, ya katakanlah Bupati Sumbawa mencalonkan gubernur, berarti kan dia naik tingkat itu. Iya kan, dari daerah, katakanlah dulu daerah kabupaten ke daerah provinsi, atau daerah tingkat 2 ke daerah tingkat 1. Itu susunannya begitu. Jadi tidak bisa ditafsirkan lain ya maknanya. Karena berkaitan dengan rezim pilkada ya kita akan merujuk pula kepada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Otonomi Daerah. Nah, bagaimana kalau calon yang tadi mengundurkan diri? Nah, itu diatur di dalam pasal 23 kalau dia ke daerah lain. Nah, saya sebut bacakan calon yang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, dan seterusnya. Nah, dia harus mengajukan pengunduran diri. Nah, itu ya sebagai gubernur atau wakil gubernur atau bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang tidak dapat ditarik kembali, dan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau sudah dia nanti mengundurkan diri ya itu nggak bisa dicabut kembali. Nah, itulah yang kemudian nanti surat pengajuan pengunduran diri itulah, itu kan ada tanda terimanya, itu yang diserahkan ke KPU. Nah, itu kira-kira. Nah, berbeda halnya dengan DPR ya, DPD atau anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi, memang dia harus mengundurkan diri. Begitu juga dengan PNS ya yang ingin menjadi bupati atau wali kota atau wakil ya, atau mau maju sebagai gubernur. Nah, itu jelas harus mengundurkan diri. Jadi itulah bedanya ya, bedanya dengan tadi seorang bupati dan wakil bupati yang akan mencalonkan diri. Jadi dia cukup nanti menjalankan cuti ya di luar tanggungan ketika pada masa kampanye atau setelah mendaftarkan dirinya. Demikian mungkin penjelasan singkat dari saya soal calon bupati yang akan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur dalam pilkada. Jadi tidak dia harus mengundurkan diri dari, katakanlah tadi, dari Kabupaten Sumbawa Barat mau ke provinsi NTB, ya maka tidak samalah dengan misalnya Kabupaten Tasikmalaya ke Provinsi Jawa Barat misalnya begitu. Nah, kecuali misalnya Ridwan Kamil lah pindah
dia calon di provinsi DKI, ya mungkin Ridwan Kamil harus mengundurkan diri, kira-kira begitulah, atau Bobi ya. Nah banyaklah kasus-kasus lainnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.